warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Bismillahi masyaallah, bismillahi bi'aunillah, bismillahi wala hawla wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral jamaah, para alim, para ulama, sepuh bini sepuh yang saya muliakan, wabil khusus ta'mir Masjid Raudhatul Falah, sedaya para jamaah ingkang insyaallah dimuliakan Allah, panjenengan yang insyaallah dirahmati Allah, dipun ridhani Gusti Allah, barakah fid dini wad dunya wal akhirah. Para jamaah rahimakumullah, dalu menika kula jenengan bisa hadir di Raudhatul Falah semata-mata karena pertolongan Allah, apalagi di bulan di mana bulan ini adalah milik Allah. Berbahagialah panjenengan yang sampai akhir Ramadan, di mana saat berat-beratnya para jamaah kaum muslimin untuk hadir di masjid, tapi ternyata panjenengan luar biasa masih memenuhi Masjid Raudhatul Falah. Mudah-mudahan amal ibadah kula panjenengan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya insyaallah tinggal sisa-sisa waktu Ramadan ini senantiasa bukan Ramadan yang terakhir dalam hidup kita, dan dijumpakan lagi Ramadan tahun depan, ya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah, malam ini panjenengan masih ingat saya ya Pak ya? Saya ini terkenal Kiai Covid. Kenapa Covid? Karena Kozin Mustafid, ya. Dan sudah 2 kali ini saya ketemu panjenengan masih dalam keadaan yang luar biasa. Mudah-mudahan tansah sehat sekeluarga. Dan Ramadan yang tinggal beberapa hari ini, tentu kita semuanya jangan sampai termasuk hamba Allah yang rugi. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Raghifa anfu rajulin idza dakhala alaihi Ramadan summan salaha falam yufarlah." Sungguh sangat hina, sangat celaka, hilang barokah hidupnya orang yang kedatangan Ramadan sampai Ramadan habis ternyata belum mendapatkan jaminan surga, belum mendapatkan jaminan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Siapakah orang-orang yang diberikan rambu-rambu oleh Rasulullah semacam ini? Yang pertama adalah orang yang ketika masuk Ramadan sampai terakhir meresponnya dengan respon yang biasa-biasa saja. Ramadan datang, boles besti, gitu kan? Nah, ini berarti tanda-tanda orang yang kurang perhatian terhadap kedatangan Ramadan yang sangat mulia, sehingga berdampak kepada kesungguhan yang tidak optimal di dalam menunaikan kegiatan-kegiatan di bulan suci Ramadan. Yang kedua jamaah sekalian, yaitu orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan waktunya selama Ramadan ini, ya hanya yang penting-penting saja. Pokoknya poso ya poso, ya, tidak bisa memuasakan dirinya, tidak bisa memuasakan indranya, sehingga hanya lapar dan dahaga. Inilah yang disebutkan di dalam hadis, rubba shaimin laisa lahu min syiyami illal ju' wal atash. Banyak orang yang berpuasa tapi hanya mendapat lapar dan dahaga. Ngapunten, sampai ada para ulama yang menyebutkan klasifikasi orang yang berpuasa itu puasa am. Puasa am itu sing pokoknya gak mangan gak ngombe. Lah nek trimo gak mangan ngombe, masih kucingku nang omah, Pak. Dikurung sedina gak mangan ngombe, padha karo poso. Padahal poso itu dalam bahasa Jawanya, kenapa kok poso? Ngeposke rasa. Poso ngeposke bolongan songo. Indra kula jenengan ini dijaga dengan sebaik-baiknya, termasuk memuasakan hati kula jenengan, agar hati ini
tidak terkotori dengan penyakit-penyakitnya. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah, maka Ramadan ini kita manfaatkan semaksimal mungkin. Kita gunakan waktu demi waktu untuk meraih amalan-amalan pahala-pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga jamaah rahimakumullah, Ramadan ini biasa-biasa saja, bahkan tidak mendapatkan suatu perubahan signifikan dalam kehidupan seorang insan ketika dalam Ramadan ini hanya soleh sesaat. Ya, jadi rajin jamaah, rajin tilawah, pandai istighosah hanya ketika Ramadan saja. Tapi setelah Ramadan, aja meneh kok Ramadan, wong akhir-akhir ini aja sudah banyak Pak, ya, yang tidak sampai tuntas. Saya tadi siang itu dalam satu perjalanan di sebuah tempat saya ceramah itu, ya Allah, banyak warung itu yang tutup Pak. Ditutup pakai spanduk, pakai banner, tapi di depan ada tulisannya soto daging Madura. Nyaman onggo ta ya. Ya. Loh, ngoten niku gak ketok sirahe, gak ketok awake, tapi gondal-gandul sikile. Nah, ini nanti juga ikut lebaran. Dan inilah yang namanya soleh sesaat Bapak Ibu. Apa tidak boleh? Ya boleh, tapi jadikan Ramadan ini sebagai tarbiyah, sebagai madrasatul kubro, sebagai sekolahan, lembaga pendidikan yang komprehensif dan universal, agar kita output Ramadan, setelah Ramadan kita benar-benar menjadi hamba-hamba Allah yang solehnya itu soleh ritual dan soleh sosial secara istiqomah. Maka di dalam Al-Quran disebutkan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, biasanya kalau jamaah saya itu Allah gitu Pak, di sini pada ngowoh gitu. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Anjane suara kula niku tenan Pak. Nate juara 1. Orang musuhe blas. Makanya tadi saya tawarkan Ustaz Mungzir, mungkin ada imamnya di sini. Nah, Ustaz Mungzir qori lah, kula qora Jamaah, innal ladzina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Dalam tafsirnya disebutkan orang yang sudah selama Ramadan ini misalnya menjadi orang-orang yang ahli ibadah, ya, puasanya istiqomah, ya, tadarusnya luar biasa, dengan sesama selalu bersama-sama, sholat berjamaah nggak pernah ketinggalan, maka kemudian harus disertai dengan sumastaqamu. Jangan hanya ketika Ramadan saja. Nanti di luar Ramadan karena sudah terbiasa panjenengan sholat subuh berjamaah, mensyiarkan Raudhatul Falah, maka tinggal nanti meneruskan Bapak Ibu. Ya, jadi hasilnya Ramadan nanti akan dilihat 11 bulan yang akan datang. Kalau kemudian 11 bulan yang akan datang ternyata ngajinya rasa-rasen, dikongkon sedekah emoh, kon salat gak mangkat, dikongkon poso rasa-rasa, ngrasani bendina, ambek dulur ora akur, ambek kanca malah plerak-plerokan bloko. Lah tiyang ngeten niki mangke sing membuat orang itu tidak mendapatkan doanya para malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Diberikan kabar gembira. Para malaikat ikut mendoakan panjenengan semuanya. Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Diberikan kabar gembira, nanti disediakan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Maka didikan Ramadan ini harus senantiasa kontinu di dalam kehidupan kula jenengan. Salah satu keberhasilan orang-orang yang mencapai Ramadan ini paripurna adalah ketika setelah Ramadan menjadi jiwa-jiwa takwa Allah. Kalih dulur ya api, disamping kalih Gusti Allah nggih sae. Sering dalem aturaken di dalam Ramadan ini kula jenengan disindir kalih Gusti Allah. Para wali kula jenengan biyen ketika mau Ramadan, bahkan ketika Idul Fitri Lebaran mesti ada namanya jajan apem. Kenapa bukan donat? Karena apem itu afun. Dalam konteks ritual minta maaf kepada Allah. Hapuslah dosa-dosa kita, mohon ampun kepada Allah. Jangan sampai falam yufarlah Ramadan berakhir Allah belum mengampuni kita.
Man shoma Ramadan, man qama Ramadan, man ahya lailatal qadri fi Ramadan. Semuanya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Mendapat jaminan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Afwan juga saling memaafkan kepada sesama hamba Allah. Apem ini juga satu filosofi bahwa kehidupan kula jenengan niku ibarat apem niki. Kehidupane menungso niku nggih kalih niki. Satu, manungso manunggaling kawula marang Sing Maha Kuwasa. Dua, manungso manunggaling rasa marang sepadha-padha menungso. Mulane termasuk ceramah ngenten iki. Mentang-mentang disyuting para pemirsa YouTuber yang ada di Raudhatul Falah ini. Barokahnya luar biasa. Ya. Nah, ini panjenengan semuanya Masya Allah. Aja peh mikir enak, masjid sejuk, jamaah semanak, terus ceramah suwe-suwe aja sakno jamaah. Wis gringgingen sikile panas bokonge weteng wis krasa luwe. Mulane kapan-kapan diteruske. Ngoten lho. Allah sholli ala Muhammad. Apalagi jenengan Bapak Masya Allah. Saya selalu terbayang walaupun setahun sekali kepanggih panjenengan, saya membayangkan pintu Ka'bah diboyong ke sini. Saya doakan panjenengan ziaratul Makkah wal Madinah. Masya Allah, panjenengan sering-sering syaratnya nek kepengin segera tindak datang Mekah Madinah siji, panjenengan niat tur yo daftar. Niat tok gak daftar padha karo Joko Sembung naik ojek gak nyambung Jack. Sing nomor 2, sering-sering jamaah di Raudhatul Falah mirsani pintu Ka'bah. Anggap saja di sebelah itu adalah multazam, tapi ora usah nyelempit rono, ora usah. Pokoknya delok ngoten mawon kalih ndonga, ya Allah, masjid ini ada yang gambarnya mirip dengan Ka'bah, pintu Ka'bah. Kabulkan saya untuk bisa ke tanah suci Makkah Madinah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, maka yang terakhir Ramadan ini ya, karena sebuah pendidikan keberhasilannya adalah ketika mental spiritual kula jenengan semakin tangguh, takwanya semakin paripurna, menjadi jiwa-jiwa yang senantiasa menghadapi situasi dan kondisi ini dengan usaha maksimal, berdoa optimal, dibingkai dengan tawakal secara total. Insyaallah kula panjenengan diparingi selamat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu jamaah sekalian, nggih. Nah ajae kok kepanjangan nggih nyuwun ngapunten. Nek kependekan ya kok kapan-kapan ditanggap meneh. Nggih, kok kapan-kapan jenengan ndelok niki channel napa Ustaz? Raudhatul Falah channel ngeten niki jenengan pirsani Pak. Nggih, like, subscribe and share. Ngoten nggih. Niki jelas bermanfaat. Jenengan nge-share niku padha karo dakwah. Padahal sing nyuting soro niki benak menawa kabel ket mau gak mari-mari. Sampai gak lemu-lemu blas niki lho petugasnya. Nggih, jenengan tinggal nge-share mawon supados dakwah Raudhatul Falah dirasakan seluruh umat ya. Bukan hanya di Indonesia saja. Ya, itu. Termasuk saya ini An-Najah TV ini bisa kemana-mana Pak. Barokahnya YouTube ini. Masya Allah. Luar biasa. Makanya Covid itu ada hikmahnya. Betul-betul Allah menciptakan itu Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi gitu Pak. Termasuk Covid ini loh. Kenapa kok disebut Covid? Kamu sampai apik corona kok. Ya kan? Corona kan mirip cewek toh. Corona, Veronica, tsunami, gak ono. Paijan, Paimo, Sunomo, gak ada. Ya, corona. Loh kok Covid? Covid itu singkatan Pak, solusi. COVID itu cerah ceria setiap saat bagaikan Rexona. Kalau ada masalah jangan dilanda sakit, ndak usah panik, nggih, ndak usah panik. Hadapi dengan asik. Syukur-syukur sambil piknik, full musik, bojone cantik kayak Saskia Gotik. Enak Pak. Jadi kenapa? Inna ma'al usri yusra. Bersama dengan kesulitan itu adalah kemudahan Pak. Ya contohnya ini Corona tapi kok Covid, cerah ceria setiap saat. Sing nomor kalih olahraga sebisanya semampunya. Sing nom-nom kaya Ustaz Mungzir sepak bola futsal silahkan. Nek kok kula jenengan aja sepak bola, preteli. Nggih, niku. Terus napa? V, vitamin seimbang. I, iman dikuatkan, imun dijaga. D, zikir dan doa. Kenapa kok 19? Wong kejadiannya 2020. Ternyata 19 itu adalah angka dari Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama dan atas nama Allah, semua masalah yang kita hadapi insya Allah diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk panjenengan badhe rawuh mriki takmir iku enggak usah susah-susah. Engko nek udan piye ya ndak usah gitu. Wayahe udan ya udan, wayahe terang ya terang. Semua takdir Gusti Allah, ora usah nekakno pawang pengumuman. Nggih.
Timbangin lah ngalor gitu dodolan mangkok etang. Ya udah wis apa adanya. Udan jenengan rawuh ya alhamdulillah. Ora rawuh yang jenenge udan insyaallah sok jamaah di rumah. Ngoten nggih. Dadi penak jenengan gak ada damel nggih. Engko nek udan gak ono sing buah ora usah kuwatir. Engko dadak menapa ngetokno kathok amoh nang ndukur genteng. Nggih niku gareng ngurangi keimanan nggih. Ngoten nggih mawon jamaah sekalian, masyaallah semangat sangat panjenengan, mudah-mudahan diberikan panjang umur ya Pak nggih. Saged kepanggih malih Ramadan tahun depan, diberikan kesehatan, kecukupan, kebahagiaan nggih. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.